warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah kelas 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Anis Yusniar, SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita belajar tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran yaitu diantaranya menjelaskan nikmatnya bersyukur dan menunjukkan sikap bersyukur. Bersyukur adalah rasa terima kasih yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia wajib bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat dan rezeki kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Bersyukur merupakan ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya untuk kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun orang yang tidak bersyukur adalah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat termasuk orang-orang yang sombong. Orang yang kufur nikmat akan mendapat azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melaksanakan ibadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi lapang, tenang, dan bahagia, serta akan terhindar dari sikap sombong. Hatinya akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan orang yang bersyukur dari azab dan siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menambah nikmat yang lebih banyak kepada orang yang senantiasa bersyukur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun kita bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Dengan bersyukur dengan hati, kita akan merasakan ketulusan dari nikmat yang telah Allah berikan. Adapun bersyukur dengan lisan,
Seorang hamba yang mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan untuk zikir serta mengucapkan alhamdulillah dan juga kalimat-kalimat thayyibah lain yang menunjukkan sikap pengagungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang tersebut yakin dan sadar bahwa orang lain itu hanyalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat itu kepadanya. Adapun bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, wujud rasa syukur dengan beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan baik lainnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat atsar atau bekas wujud nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah sangat senang melihat nikmat yang diberikan kepada hambanya itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, seringkali kita tidak menyadarinya. Nikmat yang banyak tersebut mencakup nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rejeki. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa kesempurnaan dan kesehatan jasmani atau disebut juga badan atau tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Adapun nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang berada dalam jiwa kita. Nikmat tersebut tidak dapat dilihat oleh mata. Misalnya adalah nikmat iman, Islam, sehat, akal pikiran, dan perasaan. Adapun nikmat rejeki. Nikmat rejeki adalah karunia rejeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rejeki itu dapat berupa harta benda, rejeki juga bisa berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum.